Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal, maka kita akan ditemani oleh tiga hal. Kita akan ditemani oleh keluarga kita, harta kita, dan amal kita, amal soleh kita. Namun yang tinggal bersama kita hanya satu, yaitu amal soleh kita. Sebagaimana yang datang dalam hadis, Nabi SAW bersabda, yatsba'ul mait salasah. Yang mengikuti mayit itu ada tiga. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Wa yabqa ma'ahu wahid. Dua hal akan pulang meninggalkannya, dan satu akan tinggal bersamanya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Maka yang pulang itu adalah hartanya dan juga keluarganya, dan yang tinggal bersamanya adalah amal solehnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita penting untuk memperbanyak amal soleh kita. Agar apa? Agar kita tidak sendirian ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak cukup beramal saja, namun juga kita juga harus memperhatikan hal-hal yang merusak amal tersebut dan juga yang menggugurkannya. Di antara amalan yang merusak amal soleh kita adalah ar-riya, yaitu seseorang yang beramal soleh dengan tujuan agar mendapat sanjungan manusia atau pujian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, jangan kalian merusak sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti kepada orang yang kalian beri, seperti orang yang berbuat riya dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Permisalan amal soleh mereka seperti batu yang di atasnya ada tanah licin, kemudian dituruni hujan, maka setelah hujan itu turun, batu itu kembali bersih tanpa ada tanah sedikit pun, dan mereka tidak akan memperoleh dari apa yang mereka usahakan. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus perhatikan amal soleh kita dari hal-hal yang merusaknya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fi hafzil amal mimma yufsiduhu aw mimma yuhbituh. Bukan yang penting itu beramal. Ya, beramal itu penting, namun yang lebih penting lagi adalah menjaga amalan kita dari hal-hal yang merusaknya dan juga hal-hal yang menggugurkannya. Dan di antara hal yang merusak amal adalah ar-riya. Bahkan riya lebih Nabi SAW takuti daripada fitnah Masih Dajjal. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil Masih Dajjal. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, maukah kukabarkan kepada kalian tentang suatu hal yang sangat aku takuti daripada fitnah Masih Dajjal. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Fitnah itu adalah syirkun khafi, yaitu syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, itu riya. Yaqumur rajulu wa yusalli wa yuzayyin salatahu lima nazara rajulun ilaih, yaitu seorang yang berdiri
kemudian dia sholat dan memperindah sholatnya karena dia dilihat oleh manusia. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, riya lebih Nabi SAW takuti daripada fitnah Masih Dajjal. Kenapa? Karena fitnah Masih Dajjal akan muncul di akhir zaman. Sementara riya bisa datang kapan saja. Bisa datang hari ini dan bisa besok hari. Dan bisa menimpa orang-orang yang soleh. Makanya Nabi SAW sangat takut dengan riya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tatkala kita berbuat riya, selain amal kita hangus, dan juga kita di hari kiamat akan menjadi orang yang celaka. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis qudsi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang orang yang berbuat riya di dunia, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna jazaan indahum syai'a. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh orang-orang berbuat riya, pergilah kalian sana yang kalian berbuat riya di dunia kepada mereka. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Tentunya tidak. Kita tahu pada hari kiamat kita dikumpulkan. Sangat banyak manusia yang sudah hidup kemudian dimatikan kembali, kemudian dihidupkan kembali untuk hari persidangan. Tentunya kita sangat sulit mencari mereka. Sementara kita sibuk dengan urusan kita dan orang lain juga sibuk dengan urusan mereka. Maka orang yang riya bukan hanya celaka di dunia, dia juga celaka di akhirat. Maka kita harus tahu cara-cara agar kita terbebas dari riya. Cara yang paling utama adalah menyembunyikan amal soleh. Menyembunyikan amal soleh. Salah seorang ulama salaf mengatakan, uktum hasanatika kama taktumu sayiatika. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Kalau kita berbuat buruk, kemudian kita sembunyikan, itu adalah hal yang biasa karena kita tidak suka keburukan kita diketahui oleh banyak orang. Begitu juga hendaknya tatkala kita berbuat kebaikan, hendaknya kebaikan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita saja. Agar apa? Agar kita terbebas dari penyakit riya, agar kita terbebas dari pujian manusia. Dan amal yang tersembunyi itu akan mendatangkan keikhlasan, Makanya Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal solehnya, maka hendaknya dia lakukan. Karena apa? Karena amalan soleh yang tersembunyi akan mengundang keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai orang-orang yang menyembunyikan amal solehnya. Maka jangan sampai amal soleh kita sebarluaskan, apalagi kita hidup di zaman medsos. Ya. Kita beramal soleh, kita share di medsos-medsos kita sehingga orang tahu banyak. Bisa jadi tetangga kita tidak tahu, tapi orang yang di luar daerah kita mengetahui amal soleh kita. Dia bersedekah, kemudian dia foto, dia membaca Al-Quran, dia foto, ibadah-ibadahnya dia sebarluaskan. Kita khawatir ini mengundang kepada riya karena akan mendatangkan sanjungan manusia dan juga bisa menggugurkan amal seseorang. Bahkan lebih bahaya dari itu, tatkala dia senang dipuji dengan amalan yang dia tidak berbuat dengannya. Terkadang dia hanya memegang Al-Quran atau memberikan uang padahal itu titipan orang, kemudian dia share di medsos-medsosnya. Orang menyangka dia yang memberi, kemudian dia mendapat pujian dan dia senang. Ini merupakan suatu petaka yang luar biasa. Karena apa? Karena tatkala seorang senang dipuji dengan amalan yang dia tidak berbuat dengannya, maka itu adalah di antara salah satu perbuatan orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka senang dipuji dengan amalan yang mereka tidak berbuat dengannya. Para ahli tafsir mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. Maka dari sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sembunyikan amalan kita dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW berdoa agar dibebaskan dari dosa syirik baik kecil dan besar. Dan riya adalah
dosa syirik kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa kesyirikan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, dan aku mohon ampunan kepadamu dari dosa yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti dijamin masuk surga, yang sudah pasti dijamin terbebaskan dari api neraka. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap takut terjatuh ke dalam dosa syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.